YouTube di tahun 95 menjadi begitu luar biasa ketika iklannya Think Different viral kemana-mana. Jadi yang menarik pada waktu itu adalah dia menampilkan banyak tokoh-tokoh yang revolusioner pada waktu itu yang gara-gara mereka lah kemudian dunia bisa menjadi seperti sekarang ini. Contoh, Albert Einstein dia munculkan, Martin Luther King, kemudian Thomas Alva Edison, kemudian Muhammad Ali, Mahatma Gandhi, Alfred Hitchcock di dunia perfilman, kemudian juga ada Pablo Picasso di dunia seni. Mereka adalah orang yang memberontak terhadap kepapanan dengan cara-cara yang sudah ada. Maka kemudian di iklan yang luar biasa itu, very simple, cuma sederhana, tapi pesannya itu keren. Karena di bagian terakhir, kalimat yang muncul adalah dia bilang begini, "While some may see them as a crazy one, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the one who do." Karena orang yang berpikir cukup gila untuk bisa merubah dunia, itulah yang akhirnya mereka yang betul-betul mengubah dunia. Kalau tidak ada Albert Einstein yang mencoba untuk mempertanyakan teorinya Newton yang selama ini percaya tentang gravitasi, kita tidak akan pernah berkenalan dengan begitu banyak fenomena fisika yang kemudian dipakai menggunakan teori relativitas. Ya. Pablo Picasso kan melukis dengan cara yang berbeda. Kubisme kan, bentuknya kayak kotak-kotak dan buat kita ngapain gitu, bukan realistis, tapi itu kan pemberontakan terhadap tataran normal. Jadi kalau kita mau katakan, memang kemudian mereka dianggap memberontak karena mereka memang melawan status quo, sesuatu yang berbeda. Tapi karena mereka melawan itulah, kita punya sesuatu yang lebih baik. Nah, ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang psikiatris di Harvard. Namanya adalah Albert Rothenberg. Jadi Albert Rothenberg ini melakukan penelitian dengan 21 orang calon pemimpin penerima Nobel. Dia punya skala untuk mengukur level pemberontak mereka. Dan hampir semua penerima Nobel yang ditelitinya positif deviant. Tepatnya istilahnya adalah konstruktif deviant. Jadi penyimpang-penyimpang yang punya jiwa pemberontak yang tinggi. Jiwa pemberontak itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Kalau itu bisa dikelola dengan luar biasa, ternyata itu bisa punya nilai yang luar biasa juga. Ini penjelasan sedikit dari otak. Itu kan pada waktu ketika kita masih kecil, bagian otak kita kan nggak terlalu berkembang. Nah, memasuki usia remaja, ada bagian otak di depan kita, prefrontal cortex, itu kan bagian yang perencanaan, kesadaran, mengkritisi. Itu bagian depan ini mulai berkembang. Remaja muncul, pertumbuhan itu terjadi. Itu mirip seperti kayak stres. Stres di level tertentu kan kita butuhkan. Dan itu bagus menurut saya. Kalau orang nggak pernah punya jiwa untuk memberontak, hanya nerimo begitu saja. Saya membayangkan Indonesia mungkin nggak akan pernah merdeka-merdeka. Kalau kita terus-menerus menerima kondisi kenyataan seperti sekarang, kita tidak akan punya kehidupan yang lebih baik di dalam semua aspek. Nah, gara-gara mereka inilah kita bisa menikmati sesuatu yang lebih baik. Cuma memang kalau terlalu banyak, nah itu bisa berakhir di penjara tuh. Kriminal ya. Ketika orang menikmati, ketika bisa melawan hukum untuk sesuatu yang buruk, untuk kepentingan dirinya, akhirnya kemudian merugikan bukan cuma buat dirinya, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, kita katakan itu adalah jiwa pemberontak yang kemudian jadi merusak. Tapi ketika diarahkan untuk sesuatu yang kebenaran, nilai-nilai value yang prinsip yang bagus, mereka-mereka itulah yang kemudian melahirkan pahlawan. Ada satu buku legendaris tentang motivasi. Tahun 1972 buku ini terbit. Ruchah Bah menulis buku ini. Judulnya adalah Jonathan Livingston Seagull. Jadi itu bercerita tentang seekor camar namanya Jonathan Livingston yang merasa kesel, jengkel, dan tidak mau terima kenyataan bahwa mereka sebagai camar cuma bisa makan ikan-ikan sisa-sisa hasil dari penangkapan nelayan yang ada di dekat pantai. Dan dia merasa bahwa ikan-ikan itu nggak enak sama sekali. Lantas apa yang dia lakukan adalah dia keluar dari kemapanan dengan cara berlatih mencari ikan di laut. Dan itu dimarahi, dibenci, sampai akhirnya yang paling parah adalah dia kemudian diasingkan. Disuruh tidak boleh gabung lagi dengan klan ini. Si Jonathan Livingston ini kemudian berkelana, dan akhirnya dia bertemu dengan klan burung camar lain yang memang ternyata punya kebiasaan untuk mencari ikan di laut gitu. Dan ternyata mereka punya skill yang luar biasa. Dan disitulah dia melatih skillnya, dan akhirnya kemudian setelah bertahun-tahun dia kangen dan dia kembali lagi ke klannya. Klannya udah makin berkurang, karena ternyata pelelangan tempat di mana penangkapan ikan itu semakin surut. Dan akhirnya apa yang dilakukan adalah kemudian mulai melatih klannya untuk bagaimana cara menangkap ikan di laut. Keren banget itu bukunya. Artinya apa? Kita nggak bisa melihat perspektif bahwa melawan itu selalu buruk. Bahwa di dalam sisi tertentu itulah yang sebenarnya dibutuhkan. Dan pahlawan ini sebenarnya punya value seperti dia mengajarkan kepada kita, jangan terima status quo, jangan terima yang biasa-biasa saja. Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang baik, why not gitu. Tapi dengan syarat akhirnya kemudian memang harus keluar dari tataran.
Dan resikonya juga adalah dibenci, diketawain, dihujat, dihina, hatersnya banyak gitu. Iya, kalau di sosmed itu resiko-resiko menjadi seorang pahlawan.